Oke, ini kita kembali ke Ngegogon sekarang sama Lucky Mufti. Mas Lucky Mufti ini lumayan lama di Solo Mas ya? Lumayan lama ya, sejak 2015 lah. 2015. Aku perkenalkannya sebagai apa ya? Sebagai desainer atau Sebagai perantau aja ya. asik. Kita sama-sama perantau. Ya, sama-sama perantau. Ya, benar. Berarti aslinya dari Madura ya? Lebih tepatnya di Saya tuh asal dari Situbondo, cuman ya bagian Jawa Timur paling timur. Kalau daerah wilayahnya tuh sebenarnya masuknya di wilayah Pulau Jawa. ya. Cuman orang-orang di situ 90% lebih tuh Madura. Oh, Dan di emang situ bodohnya secara itu. berbahasa tuh ya pakai bahasa Madura gitu. Jadi apa ya, secara budaya, culture-nya tuh ya budaya Madura. Budaya Madura. Sebenarnya kan Mas Luki kan lebih lama dari aku kan. Aku kan 2000 berapa ya? 19. Apa ya ujungnya? 19 aku masuk Solo. Berarti senior 4 tahun lah. Ya secara ya sebenarnya mungkin sama aja lah ya, karena kan ya di tahun-tahun awal pun sebenarnya karena kuliah kan. Kuliah di UNS kayak gitu-gitu ya, masih belum tahu apa-apa juga, dan baru apa istilahnya setelah ngerasa nyaman itu baru beraktivitas di sekitaran apa Solo ini. Ya. Ini Mas, kan sebenarnya kalau sebagai perantau itu kan ada yang ditinggalkan. Maksudnya kampung halaman sama kebiasaan-kebiasaan lama itu kan. Nah, semenjak masuk Solo tuh pertama-tama kaget nggak? kayak kota-kota besar lain, Jakarta, Surabaya gitu. Sempat kaget nggak atau gimana? Waktu pertama dulu. Kalau kagetnya sih sebenarnya ya emang pada akhirnya harus banyak penyesuaian ya, karena di satu sisi karena kita merantau, ya aku merantau ke sini, jadi ya tujuan awalnya kan cari ilmu gitu kan, aku belajar, jadi emang harus banyak penyesuaian. Dan di situ pun terjadi apa ya istilahnya beberapa hal yang mungkin ada ketidakcocokan ya dengan budaya yang terjadi di sini gitu. Kayak misal aku dengan logat Maduraku yang masih kental waktu itu gitu kan. Terus saat misal apa ngomong, padahal aku ngomong secara biasa gitu kan, dikiranya marah-marah gitu. Ya, Karena karena vokal ini ya, bawaan ya. Semacam itu. Padahal ya sebenarnya niatnya pengen ngomong biasa aja. Ya. Semacam itu ya, ada lah apa kebawa gitu. Ya. Itu berarti hal-hal kecil-kecil gitu aja ya. Gitu aja sih. Tapi kalau yang berat-berat Mas, kayak aku tanya Situbondo dulu lah. Kan kalau Madura kan terkenal kayak tradisi carok lah gitu kan. Iya. Maksudnya Madura itu kan memang keras kan kehidupannya kan. Nah, kalau di Situbondo tuh masa kecil, masa lalumu di Situbondo tuh mengalami itu nggak atau gimana? Yang pasti ya ada di sekitar, karena itu emang kerap kali terjadi, dan apa orang Madura tuh sangat memegang apa ya, erat tuh harga diri gitu. Harga dirinya. Jadi nggak mau sampai misal harga diri itu sampai turun, apalagi maksudnya kalau ada orang yang merasa apa mengganggu ya gitu. Jadi ya harus dilawan ya gitu. Apalagi kalau emang benar-benar sama udah apa ya punya harga diri yang tinggi gitu loh. Ya. Kayak semacam terjadi misal kan yang paling sering biasanya kayak istrinya siapa terus tiba-tiba dibawa atau diapain gitu-gitu kan. Oh itu udah yang pasti udah harus biasanya ya hidup mati udah harus dibayar dengan ini gitu ya. Iya, dan emang taruhannya nyawa gitu, dan entah siapapun yang menang dan kalah, mereka udah tahu-tahu sama apa resikonya gitu. Kalau yang kalah ya pasti biasanya mati ya kan. Yang menang biasanya pun ya nanti menyerahkan diri gitu. Sudah deal-dealan gitu ya, maksudnya laki-laki sama laki-laki ya, ayo ini gitu. Iya, dan itu ya emang kerap kali terjadi ya. Sampai pernah tuh terjadi tuh di keluargaku. Jadi ada saudara, sebenarnya saudara itu masih, cuman ya emang gak saudara secara kandung gitu, tapi masih dekat. Dan adiknya itu merasa kayak adiknya si Mas ini ya, Mas A ini, itu merasa kayak di apa ya, kayak semacam ya diganggu lah kayak gitu. Dan yang ganggu tuh dari keluargaku.
embah gitu kan. Lalu tiba-tiba ya kayak tidak terima gitu. Sempat Ya. mau terjadi tuh yaitu carut gitu antara mbahku sama mas ini gitu. Cuma gara-gara adiknya mas ini yang apa ya kayak diganggu lah. Ya, ya. Tapi itu ternyata terjadi kesalahpahaman. Untung waktu itu ada bapakku yang istilahnya melerai kayak gitu lah. Ya kalaupun itu terjadi ya yang pasti ya bakal kacau. Ya, ya. Untungnya masih ada penengah lah. Gitu sih. Nah gini Mas, kan sebenarnya kan carok itu kan lumrah ya. Maksudnya kan sebagai bagian dari masyarakat Madura dan Situbondo kan gitu. Masalahnya ketika dilihat sama orang yang bukan kultur dari sana itu jadi kayak kekerasan kan gitu. Maksudnya kayak tidak benar gitu. Nah itu tanggapanmu sebagai orang Situbondo gimana? Kalau sebagai orang Situbondo sendiri, soalnya pada akhirnya kalau beda sudut pandang, aku bakal apa ya, ya punya pendapat yang berbeda. Cuman kalau aku melihatnya sebagai orang Situbondo sendiri, ya sebenarnya ya tidak baik gitu. Ya, ya. Cuman karena hal itu udah mendarah daging gitu kan, Ya, dari dulu dari para leluhur gitu kan, dan emang udah terjadi semacam itu. Mereka punya apa istilahnya identitas kalau harga diriku sangat tinggi gitu kan, dan kayak misal aku mewakili daerahku gitu segala macam gitu. Itu sangat apa ya, mendarah daging ke mereka gitu. Jadi hal itu kadang di satu sisi memang agak susah disalahkan ya. Jadi paling penengahnya ya gimana caranya supaya tidak sampai terjadi. Jadi apa ya, ya sebelum itu terjadi tuh ya kita harus antisipasi. Ya. Kalau aku di Bangko itu kan Mas, aku kan di Jambi itu kan di kabupaten kan, di Bangko. Nah itu juga ada, tapi bukan tradisi, maksudnya bukan tradisi kultural, tapi apa ya, nakalnya remaja lah gitu. Berantem tuh sering juga, apalagi ketika aku masih sekolah gitu, duel gitu kan, 1 lawan 1. Tapi kalau sudah bawa harga diri daerah, identitas, kamu udah sih. Kalau misalnya di tempat itu kan terbagi pasar atas, pasar bawah, dusun Bangko, Pungkai gitu kan. Nah kalau sudah bawa daerah masing-masing itu bisa kayak tawuran. Ya mungkin sama lah gitu. Kalau kan daerah jangkar. Ya kalau di sekitarku tuh ada namanya Desa Kumbangsari, Desa Ake, Desa mana lagi Mojosari itu, desa. Ya itu mereka apalagi kalau misal udah ada konser di lapangan mana gitu kan. Iya. Itu mereka itu datang udah apinya cepet ya itu. Datang tuh sengaja untuk cari lawan dan mewakili daerah masing-masing semacam itu. Tapi kalau dipikir-pikir lucu ya sebenarnya. Maksudnya ya mungkin ya hampir rata-rata anak muda kan mengalami fase itu ya, fase sok-sokan, fase kuat-kuatan gitu ya. Jadi sampean pernah menjadi apa pelakunya, apa yang ributnya gitu? Ya apa kalau berada di dalam suasana semacam itu ya pernah dipertemukan. Tapi diadu gitu. Bukan diadu ya, apa ya? Ya secara tidak langsung ya sebenarnya tidak sengaja juga. Tiba-tiba kayak mau terjadi gitu antara siapa dengan aku gitu. Iya. Cuman jadinya ya masih hal yang biasa aja. Itu pun saat aku merantau juga. Tapi kayaknya diceritain juga ya, kayak seolah soal banget gitu. Cuman ya bukan cerita yang patut dianu juga sih. Apa ya pernah aku pas waktu ngerantau di Surabaya kan. Jadi aku sebelum ke Solo itu pernah di Surabaya selama mungkin 7 bulan 8 bulan lah gitu. Terus aku kerja lah di sana kan. Aku kerja di minimarket kayak gitu. Terus habis itu ya aku baru keadaan mungkin 1 bulan 2 bulan lah 2 bulan lebih lah di Surabaya itu. Terus tiba-tiba karena aku orang baru juga di minimarket itu kan, jadi ya kayak masih antara benar dan salah juga saat aku melakukan pekerjaannya itu kan. Terus ada orang yang memang cari gara-gara. Ternyata ya kayak cari gara-gara lah di minimarket kayak gitu. Terus aku nggak terima gitu kan. Nah si masnya juga nggak terima gitu. Terus ya tiba-tiba ya aku masih kerja gitu kan. Dia pulang bawa teman lah 5 orang. 5 sama dia pokoknya. 5 orang sama dia. Gede-gede badannya. Ya mungkin seumuran lah gitu atau ya sekitaran 20-an gitu lah. 20-an. Ya mereka kayak mungkin teman nongkrongnya gitu kan diajak. Ya mungkin gimana lah ya enggak tahu juga. Dan aku ditungguin sampai aku pulang kerja. Kan kayak minimarket tuh Alfamart, Indomaret gitu kan.
kita beres shift kan jam 11 malam. Jadi mereka nunggu dari jam 7 malam sampai jam 11 malam di depan minimarket itu. Anjir. Iya. Wah, itu serem tuh. Hah? Tapi ya gimana, biasa aja sih, ada di dekatnya. Ya. Cuman aku ya apa, biasa aja lah. Ya. Terus habis itu ya sampailah toko itu ditutup ya kan. Terus aku berhadapan lah sama orang 5 itu gitu. Terus ya udah ngomong-ngomong ya sampai katanya mau kelahi lah ya barengan ya. Mungkin bahasa mereka ya gak tahu ya, bukan carok juga ya kelahi lah gitu ya. Gitu. Terus tapi ya untungnya kayak aku gak terlalu panik sih ya. Cuman ya aku ajak aja gini, apa tadi kan yang bermasalah tuh cuma kamu sendiri. Kalau kita duel aja gimana gitu. Ntar ya siapa yang kalah siapa yang menang ya udah habis itu beres. Aku bilang gitu. Nah, terus dia bilang nggak bisa gitu. Kalau aku yang sakit ya aku nggak terima gitu. Pada akhirnya pokoknya terjadi. Nggak terjadi. Apa kelahi itu nggak terjadi. Nggak tahu kenapa. Padahal aku udah dikeroyok orang 5. Maksudnya dikerumunin orang 5 ya. Ya mungkin lah gitu. Aku masih berada di posisi yang masih dilindungi lah gitu. Nah, ngomong soal itu Mas, kadang-kadang kan ya kita dari kampung, dari daerah itu kan istilahnya mungkin ada bekal. Itu kan dulu tuh rame kan diobrolin ya tahun-tahun 2000-an itu kan membekali cucu itu kan. Ketika merantau itu fenomena tuh sempat rame di semua perantau tuh ada lah gitu yang dititipkan gitu. Nah kalau di situ Bondo tuh kuat nggak sih itu hal-hal mistis yang kayak menitipkan untuk perlindungan cucu atau anak yang berangkat merantau, baik itu pendidikan atau kerja atau apa gitu? Maksudnya tuh dititipin pakai apa, dibawain apa gitu? Ya dibawain si pegangan lah atau apa, surat-surat gitu. Kalau aku sih enggak ya. Kalau aku pribadi enggak, karena mungkin di keluargaku pun ya udah Islam gitu kan, dan cukup terbuka udah, maksudnya nggak terlalu yang yang ritual semacam apa gitu-gitu ya. Paling percayanya ya kalau emang udah jauh ya saling mendoakan aja gitu. Saat aku jauh pun, maksudnya saat aku di sini aku kan nggak tahu ya kadang orang di rumah gitu kan, ya kita cuma bisa mendoakan aja selain sama yang udah bisa apa ya kepercayaan kita lah pada kita. Kalau aku pribadi pun sebenarnya nggak pernah mau cari itu juga sih. Ya itu pun memang harus dibawa ya saat kita udah jauh dari rumah gitu. Nggak bisa kita kayak mungkin sembarangan gitu ya. Karena di satu sisi pasti ada apa ya, ego juga sih yang kalau misal pun itu sampai terjadi gitu. Cuman kalau aku pribadi pun prinsip ya kadang tuh kalau sekarangnya aja ya, karena udah mulai terbiasa di Solo gitu kan, jadi emang ada kompromi juga kalau persoalan harga diri semacam itu. Pasti aku timbang-timbang dulu, maksudnya kalau misal kelahi cuma karena hal sepele itu kayaknya mana-mana deh. Jadi kan, kalaupun emang udah sangat tinggi lah mungkin ya secara itunya, misal kayak mengusik keluarga lah, mengusik siapa misal istri kayak gitu kan, itu baru yang udah mungkin ya hidup mati gitu. Tapi kalau cuma karena misal nonton konser gitu kan, atau cuman karena keserempet di jalan gitu kan, itu hal gitu kayak sepele lah. Jangan sampai mati konyol lah gitu sih paling. Sebenarnya kalau itu apinya cepet sebenarnya ya. Cuman setelah jangka panjang tuh kalau dipikir lagi lucu. Maksudnya kayak ngapain sih goblok ini? Malu-maluin lah, norak lah gitu. Iya, ya setelah banyak hal terjadi kayak gitu ya ya lucu pada akhirnya. Karena lucu. Cukup beragam tuh Pak cerita kayak gitu. Aku pernah ke Jakarta, baru sampai ke Jakarta dipalak sama orang sana. Ditipu. Dipalak apa ditipu? Oh dipalak. Terus tiba-tiba di terminal atau di mana? Ya enggak di mana? Aku naik stasiun, berhenti di Pasar Senen. Aku terus ya nungguin temanku yang mau jemput karena belum tahu apapun tentang Jakarta. Terus rencana abis itu aku lihat Google Maps lah, karena aku mau beli rokok. Keluarlah dari Pasar Senen ada Alfamart itu. Aku belilah di situ. Terus beli rokok, habis udah
terus balik lagi. Mm-mm. Balik lagi di depan Pasar Senen itu kayak ada alun-alun kecil. Ya. Aku duduk di situ di tamannya masih pagi ya. Aku nyampe jam 4. Pagi itu kejadian. Oh, Iya. subuh. Iya, Oh, iya. sekitar segitulah. Masih gelap-gelap gitu ya. Iya. Terus abis itu ya aku ngerokok gitu kan. Tiba-tiba ada orang nyamperin. Bocah itu satu itu. Terus dia bilang, "Bang, minta duit, Bang." Gitu coba. Aduh, ada aja. Baru nyampe gitu kan. Terus tapi lucunya ya kayak ya aku nggak sampai yang ngasih banyak ya. Ya. Dan aku nggak ngasih uang pun juga gitu. Ya. Terus aku cuma berpikir kan waktu itu dalam hati tuh, "Waduh, ini baru aja nyampe ke sini mau cari kerja juga, mau cari duit di sini malah belum ada duit udah dipalak gitu kan." Terus di situ ya pada akhirnya tuh kita malah nego-negoan. Terus nego-negonya karena aku cuma ada rokok gitu kan. Ya. Aku kasih rokok aja. Kasih rokok. Jadi aku buka gini gitu kan. "Mas, ini mau rokok. Aku adanya rokok, mau nggak?" Ambil dia. Terus aku hidupin rokoknya. Set gitu kan. Malah ngerokok bareng jadi. Goblok ya. Tapi itu terjadi. Terjadi bener. Ya. Dan apa? Nggak tahu kenapa aku kalau berada di posisi itu udah nggak panik lagi sih. Jadi Karena ada pengalaman. Ya kadang gini Bang. Aku tuh kadang berpikir, apalagi kalau semacam premanisme semacam itu. Hal itu kenapa terjadi gitu. Nah, itu bisa jadi pertanyaan menarik sebenarnya. Kalau menurutku saat mereka minta uangnya, berarti kan secara gak langsung kita tahu kalau sebenarnya dia itu kekurangan. Ya, ada kekurangan. Iya, entah dia gak punya pekerjaan atau di rumah lagi bermasalah gitu kan. Yang pasti dia butuh uang untuk entah itu makan, entah itu kebiasaannya mereka minum dan segala macam gitu. Ya. Cuman kan di situ ada gap antara kita yang mungkin masih biasa-biasa aja nih kadang hidupnya dengan dia yang udah sampai entah malak atau mencuri gitu kan. Yang salah siapa? Ya. Kalau menurutku ya balik lagi ya kebijakan pemerintah. Ada peran pemerintah di sana ya. Kalau aku sebenarnya kasihan gitu. Di saat aku ada uang pengennya ngasih gitu. Aku tahu kamu butuh duit gitu. Cuman ya apa? Gimana ya? Aku gak ada duit juga gitu. Nah itu yang paling susah itu orang butuh ketemu sama orang butuh. Bener. Jadi nggak selesai kan? Gak ketemu jadi. Mau ngasih cuman butuh juga gitu. Iya. Jadinya maksudnya kayak kita yang udah mungkin sudah open minded ya. Udah gak istilahnya mendahulukan kayak wah ini ngapain orang mau ngajak perkelahi nih. Tapi lebih berpikirnya kan kayak wah ternyata ini di satu sisi dia butuh gitu. Iya. Ya kan? Kita kalau aku sih mikirnya ke situ sekarang. Iya. Kalau aku ada duit mungkin ya tak kasih gitu. Cuman ya kayak sedekah aja gitu. Iya. Karena aku tahu kalau dia butuh gitu sih. Aku juga sering sih Mas bukan sering ya, pernah juga ditipu di pasar. Tapi kalau di Palak sih belum. Kalau ditipu pernah di Pasar Senen, terus di Jogja tuh yang paling ingat banget aku. Aku baru masuk Jogja, stasiun Tugu tuh. Ada bapak-bapak tua, bawa buku dia kan. Aku cerita ya, nggak apa ya? Nggak apa-apa. Dia bawa buku kan. Dia nyamperin aku. "Dari mana Dek?" kata dia. "Dari Jambi Pak," kataku. "Wah, orang Kito," kata dia. Langsung pakai bahasa Jambi dia. Terus aku, wah, bapak ini saudara. Waktu itu aku baru pertama kali ke Jawa. Saudaraku gitu kan. "Tolonglah bapak ini," tapi pakai bahasa Jambi kan. "Tolonglah bapak ini, anak lagi sakit masuk rumah sakit pengen operasi," kata dia gitu. Terus aku ngerogok kantong kan, adalah uang 100-an berapa gitu kan. Aku kasih, "Ini Pak, berapa nomor HP-mu?" kata dia. Dicatat di buku nomor HP-ku tuh. Aku kasih kan, namanya siapa katakan, ditulis namanya. "Nanti bapak ganti," katanya. Tapi nah ini yang bikin aku curiga. Nanti bapak ganti, tapi cobalah bantu lagi. Tolong dicek di ATM kata dia. Nah dari situ aku langsung anjing ini mau nipu ini. Sumpah. Tapi karena aku lugu polos, nggak tahu apa-apa itu 2015. 2015 stasiun Jogja itu masih agak kacau. Kalau sekarang sudah rapi ya, maksudnya nggak banyak orang agresif. Kalau dulu kan banyak banget orang agresif ya. Di Jakarta, di Jogja tuh. Jadi kita bingung gitu loh, keliru. Dari situ aku jadi tahu, wah jadi mau nipu gitu kan. Habis itu aku cari alasan kan, lari, ngindar, pesan Grab ke tempat kontrakanku, aku cerita gitu. Sampai sekarang nggak pernah dihubungi aku sama bapak itu. Tadi seberapa tadi? Pokoknya 100-an ribu lah. Gara-gara itu dia tuh bisa bahasa Jambi. Jadi kaget kan aku, maksudnya
aku orang kampung kan, baru masuk, terus datang ke sana, ada orang dari mana dik? Dari Jambi, langsung bisa bahasa Jambi. Mungkin kalau aku bilang dari mana dik? Dari Kalimantan, mungkin dia bisa bahasa Kalimantan juga. Iya bisa jadi, kita nggak tahu ya. Iya, iya. Karena modelnya udah macam-macam. Ya kayak gitu. Wah, yang setahu paling parah biasanya tuh di itu mana? Terminal Surabaya. Wah, Bung Rasi ya. Bung Rasi. Waduh, Wah, itu itu parah juga ngeri tuh. itu. Karena terminal gede ya, paling gede Ya, juga ya. kan. Jadi sangat rawan. Itu jadi salah satu ketakutan maksudnya dulu untuk naik transportasi umum sih mas. Menurutku ya, aku dulu kan nggak punya banyak pengalaman kan, Iya, iya. nggak tahu rute pertama. Iya. Nah itu kita pasti gampang ditipu tuh. Iya, Disuruh benar, naik ini nanti suruh bayar apa segala macam. Ngantar aja misalnya nunjuk loketnya dimintain duit kok waktu itu ya. Iya, iya. Gitu-gitulah pengalaman pertama kali merantau ya. Nah, Ya, semacam itulah. nah mas, soal apa merantau kan, Ya, sampai kan juga pernah ke Arab ya kemarin ya, kemana? Ke ke Dubai. Ke Dubai ya, bukan ke Arab ya. Kerjaan itu. Iya, maksudnya kan itu wilayah kerjaan. Maksudnya apa sih perbedaannya ketika datang ke negara orang gitu ya, dengan mungkin infrastrukturnya mungkin yang cukup terkendali, apa jangan-jangan di sana banyak preman juga apa gimana? Ketika pertama kali datang. Karena anggaplah ya, kalau kronologisnya itu ya aku datang sebagai ya seolah-olah wisatawan gitu kan. Cuman ya itu karena ada liburan kantor aja. Dan itu pertama kali juga gitu kan ke mana ke Dubai. Jadi ya aku masuknya ke kayak ke kotanya gitu kan. Ya emang di Dubainya gitu loh. Dan kita emang nggak neko-neko macam-macam lah ke sana gitu. Terus ya emang secara apa? Kalau kita bandingin dengan Indonesia gitu, dengan apa? Yang tempat yang udah pernah aku apa samperin lah, ini beberapa kota di Indonesia gitu, ya emang beda jauh gitu. Ya mereka yang udah dengan kondisi negara maju gitu, yang kita yang negara berkembang dan masyarakatnya yang sangat banyak gitu kan. Sedangkan di Dubai itu aku malah tidak menemukan apa orang asli di mana Uni Emirat Arab itu sendiri. Malah gak menemukan karena Dubai kayak semacam di prospek buat jadi negara kota-kota wisata ya, atau mungkin kota yang misal mempertemukan orang-orang sana gitu. Berarti sudah campur juga ya? Campur juga karena ya kayak udah dibangun dengan destinasi wisata, terus kayak destinasi buat ketemu buat bisnis gitu-gitu. Jadi emang orang-orang besar-besar semua gitu. Dan ya di satu sisi emang masih yang pasti mahal-mahal gitu. Apalagi ya secara kotanya rapih, gak banyak sepeda motor. Aku ketemu sepeda motor tuh cuman mereka sepeda motor cowok dan itu cuma dipakai buat ngirim makan, kayak misal Shopee Food gitu. Berarti gitu. Cuma pribadi nggak pakai motor? Gak ada. Transportasi umum semua ya? Mobil, ya mungkin karena kayak itu ya. Ya mobil dan mobil sport itu udah biasa itu. Anjir. Iya. Dan aku ketemu satu motor itu pun Harley gitu. Ya biasa beli-beli di jalan mereka. Kita nggak akan nemu Vario gitu ya? Nggak ada ya gitu ya. Mobil. Supra. 98% mungkin itu mobil. Iya. Sisanya itu cuma itu aja sih. Dan ya kayak cukup tahu aja lah gitu. Ya sebenarnya mereka menarik secara penataan kotanya dan bukan hal yang terlalu wah juga sih. Karena kalau aku pribadi kan lebih sukanya kayak mungkin kalau misal liburan pun kayak ke alam-alam gitu. Kalau sana kan ya emang benar-benar metropolitan dan di Arab emang panas ya. Karena kan itu kota jadi gitu kan, Dubai dan beberapa sekelilingnya gitu. Tapi kan di luarnya itu kan masih padang pasir. Itu pun Dubai kan ibaratnya dibangun itu, maksudnya dari 1900-an awal kalau nggak salah. Ya kota yang maksudnya datarannya masih kosong, masih padang pasir. Sebenarnya kayak kenapa Burj Khalifa itu sangat keren karena ya pemikiran panjang dari itu. Kenapa? Ini kan padang pasir di mana tanahnya kan semakin masuk tuh kayak kita terus gimana bikin bangunan yang setinggi itu gitu kan. Ya bikin kerennya Dubai itu sih. Terus ya kebijakan pemerintahnya yang misalnya sangat
orang makanya kenapa suka bikin perusahaan tuh pakai alamatnya Dubai itu kan karena apa? Terpercaya, Satu, tervalidasi. terpercaya, validasi dan apa? Nol pajak. Pajaknya Oh, nol. gitu? Iya. Oh, Jadi aku nggak tahu ya gimana sistemnya ya. Cuman yang aku tahu tuh misal ya kenapa orang misal yang punya apa eh atas nama company misal di Singapura atau Ya. di negara mana tuh mereka pengen pindah ke Dubai karena itu sih. Setahuku. Karena pajaknya nol. Karena kan sangat menggerus ya. Kalau orang punya perusahaan dan tapi bisa jadi tempat pencucian uang juga. ya bisa kemungkinan jadi, ya. bisa jadi. Ya. Cuman ya nggak tahu lah ya. Ya kita nggak tahu lah. Kita nggak bisa ngakses ke sana lah gitu ya. Ya apa sekedar jadi pengalaman lah gitu. Oh aku pernah ke luar negeri gitu kan, terus aku jadi tahu padang pasir seperti apa gitu kan. Ya. Aslinya minta ampun anjir. Ya, maksudnya jam 7 malam tuh masih panas Itu tuh masih panas? wajar. Itu masih mungkin angka 30-an ya. Karena pas yang hari tuh aku pernah pas waktu apa ke wisata yang padang pasirnya tuh 40-an, 41, 40 derajat. 42 gitu. Anjir. Jadi kenapa sebenarnya aku baru tahu nih orang Arab tuh pakai baju putih yang gamis Ya, gitu. Itu sebenarnya menghindari panas. Oh gitu. Iya. Oh. Karena wah aku kan nggak tahu ya. Kalau ternyata sepanas itu dan aku cuma pakai kaos dan celana gitu kan. Ya kayak kebakar gitu tangan itu. Jadi kenapa mungkin orang-orang Arab tuh sukanya pakai gamis itu ya. Lebih ke itu secara fungsional ya. Ya. Oh itu anginnya lebih banyak dan nggak langsung panas gitu. Ini Mas, gimana respon sampean untuk survive lebih lama? Karena kan sampean akan lama merantau ya kayaknya. Bumi ini sebenarnya apa friendly kok gitu loh. Yes, itu sih sepakat. Jadi ya nggak perlu ada ketakutan buat berpindah sih. Itu sih yang ya. Jadi sebenarnya tinggal kita aja keinginan kita pengen mencoba apa enggak, ambil kesempatan itu apa enggak gitu kan. Ya. Aku nggak tahu juga ya, apa mungkin karena genku juga ya, gen orang Madura gitu. Iya, soalnya Madura tuh di mana-mana ada. Itu. Ya kan, dimanapun ada loh. Jadi istilahnya dilempar kemana aja bisa berhidup, bisa survive lah gitu ya. Tapi ya nyambung sedikit Mas, sebelum kita akhiri ya. Kan fenomena yang belakangan banyak itu kan apa, toko Madura 24 jam Pak. Itu kan salah satu survive orang Madura tuh benar-benar bisa gitu. Bahkan ada yang buka warung Madura tuh depan Indomaret gitu. Aku kemarin ke Jakarta, itu di Jakarta bagian mana aku lupa, di depan Indomaret itu ada toko Madura sebelahan. Aku pikir anjir, Indomaret 24 jam, Maduranya 24 jam. Orang Madura itu sangat Islam banget loh. Apa semenjak Islam masuk ke wilayah situ ya, dan sangat NU banget gitu loh. Jadi kayak apa? Kayak jangan di kan rezeki udah ada yang ngatur itu sangat melekat itu sangat kokoh udah itu. Jadi maupun di depan Indomaret atau mereka jualan bensin di samping pom gitu kan. Jadi rezeki itu udah ada yang ngatur. Rezeki sudah pasti ada yang ngatur. Nggak ada yang bakal ketukar gitu. Jadi dan mereka, maksudnya termasuk aku tuh, aku nggak pernah khawatir masalah rezeki karena itu Allah tuh udah menjamin. Maksudnya kayak aku percaya sama kepercayaanku ya. Maksudnya kayak Gusti udah menjamin kalau aku tuh pasti bakal makan, aku pasti bakal hidup gitu. Dan matiku pun kapan tuh udah ada apa tulisannya gitu loh. Jadi nggak perlu khawatir soal itu gitu. Ya kalau menurutku mah yang aku khawatirin sebenarnya kayak ya sering kali terjadi juga kayak aku misal bangun nih gitu kan. Hari ini mau ngapain gitu loh. Apa yang harus aku lakukan hari ini? Itu sebenarnya yang aku khawatirin sih. Ya kayak aku harus melakukan apa hal baik, satu hal baik atau satu hal yang positif di hari ini gitu kan, yang perlu kita khawatirkan itu sebenarnya. Maksudnya apa yang kadang kita berpikir kayak di belakang sesuatu yang udah kita lakukan ini hal positif enggak, hal baik enggak gitu. Cuman hal yang apa sekedar cari makan. Ya kalau cuman cari makan gitu ya maunya di hutan ya juga cari makan ya kan. Itu. Oke Mas, terakhir mungkin itu aja. Apa ya pertanyaan terakhir ya? Nggak tahu sih. Apa ya? Apa? Tapi sudah cukup banyak ya tadi kita ngomong persi tegangan tentang
Situbondo terutama ya soal rantau Madura dan lah. juga Madura lah. Ngomongin Madura. Pada umumnya Karena ya. ya apa? Ya suku itu yang sangat melekat dengan apa? Ya, budaya itu ya. Tapi sampean secara pribadi merasa bahwa kemaduran sampean nggak akan hilang dimanapun apa gimana? Misalnya nih sampean 20 tahun menetap di Solo, yakin nggak sampean 20 tahun itu Madura sampean nggak hilang? Kalau aku ya tetap bakal mengaku kalau aku orang Madura gitu ya mesti, karena emang itu ya aku lahir di sana gitu kan, aku apa punya masa kecil di sana dan emang itu pasti melekat di alam bawah sadar Ya, gitu. ya, itu nggak bisa hilang ya Nggak secara bisa. Cuman ya identitas gitu ya. ada aja kadang kan misal orang yang mau menghilangkan identitasnya sendiri gitu. Ya, ya. Kalau menurutku nggak perlu menghilangkan hal itu sih, ya kita sebenarnya tinggal apa ya berbaur aja gitu kan. Ya, Cuman di satu hal mungkin ada misalnya nggak cocok, apalagi saat kita merantau itu ya kita harus menyesuaikan gitu. Ya. Kita nggak boleh apa istilahnya menaruh ego di sana gitu. Itu sih. Oke, terima kasih Mas Uki. Ya sama-sama Bang Bari. Udah mau ngegogon di Pisah Kops. Thank you Ana. Aku belum punya jargon untuk menutup podcast ini. Jadi ditutup dengan ucapan terima kasih aja. Terima kasih. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai habis. Ya,